Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami YouTuber Tabligh Pendidikan ada di kawasan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan kali ini kami akan menanyakan kegiatan di 4 titik ya yang ada di lingkungan di Kota Cirebon, yang diantaranya yaitu tentang pelayanan terhadap masyarakat, tentang pengujian kendaraan bermotor, lalu pelayanan terhadap atau PJU, dan berikutnya yaitu pelayanan perparkiran yang ada di wilayah Kota Cirebon, serta yaitu tentang trayek ya bagi angkutan umum, baik angkot maupun bus dan lainnya. Oke pemirsa, mari kita simak perbincangan kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami YouTuber Tabligh Pendidikan ingin menanyakan tentang kegiatan atau pelayanan di Sub Kota Cirebon, yaitu di 4 titik. Di antaranya PKB, parkir, lampu, dan trayek-trayek yang ada di Kota Cirebon. Mangga Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Andas Andi Armawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, di mana Dinas Perhubungan Kota Cirebon punya tugas pokok dan fungsi bagaimana penyelamatan ya masyarakat saat berkendara di jalan raya. Kami dalam tugas ya, memiliki struktur organisasi. Saya dibantu oleh Pak Sekretaris ya, 1 orang sekretaris, kemudian 3 kepala bidang, yaitu bidang keselamatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan, dan 3 unit pelaksana teknis, yaitu pengujian kendaraan bermotor, kemudian unit pelaksana teknis perparkiran, dan unit pelaksana teknis penerangan jalan umum, di mana 3 unit pelayanan teknis ya ini semuanya mempunyai tugas pokok dan fungsi bagaimana penyelamatan ya masyarakat pengguna jalan. Ambil salah satunya adalah penguji kendaraan bermotor. Tugasnya adalah bagaimana memeriksa ya kelayakan mobil angkutan ya, barang maupun orang ya, kita cek ya setiap 6 bulan sekali, mungkin dalam istilah keseharian kita lakukan untuk pengujian KIR ya, di mana kita cek bagaimana pengeremannya, bagaimana sistem kelistrikan, bagaimana lampu, dan tentunya yang tidak terpenting bagaimana administrasi kendaraan itu sendiri. Karena untuk bisa layak mobil itu bisa beroperasi di jalan raya, kuncinya tadi ya bagaimana kendaraan itu kita uji ya sedemikian rupa sehingga saatnya nanti berkeselamatan di jalan raya, berkeselamatan bisa terwujud ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, unit pelaksana teknis penerangan jalan umum. Ya, ini juga kami punya fungsi bagaimana penerangan jalan umum PJU di malam hari ini kita pelihara, ya, kita perbaiki saat ada yang padam atau rusak. Kemudian bagaimana di titik-titik yang belum ya dilakukan pembangunan PJU kita lakukan, tentunya dengan melihat kondisi anggaran di pemerintah kota itu sendiri ya. Sampai saat ini dengan luas wilayah 39 km persegi, PJU yang kami miliki adalah 8.044. Jadi hanya sedikit lah kalau dibanding kota lain. Dan di situ PJU itu berdiri ataupun letaknya ada di jalan nasional, kemudian jalan provinsi, dan jalan kota. Ya. Kalau untuk diketahui masyarakat, masing-masing fungsi jalan itu punya tanggung jawab. Seperti PJU yang ada di jalan nasional. Ya, ini menjadi kewenangan dari kementerian. Panjangan tangannya adalah UPTD wilayah 9 yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, pada saat rusak, kami akan lakukan dulu ya penanganan. Jangan sampai lampu itu padam, lampu itu rusak dibiarkan. Kita lakukan hari ini aja, teman-teman sudah mulai meluncur dan mulai jam 6 pagi untuk melakukan bagaimana masyarakat melaporkan ada beberapa titik lampu penerangan jalan umum yang padam atau rusak, kita perbaiki. Ya. Reaksi cepat, respon cepat dari masyarakat ini kami utamakan karena prinsipnya kami adalah memberikan pelayanan terbaik.
Beberapa titik juga di jalan provinsi, ada beberapa juga yang rusak ataupun sudah usang dan sebagainya. Manakala kami bisa perbaiki, kami perbaiki. Ya. Tapi manakala ini sudah tidak bisa diperbaiki, kita mengajukan untuk bagaimana pihak provinsi membantu kami untuk bagaimana perbaikan ataupun penanganan bahkan penambahan dari PJU itu sendiri. Tentunya kami berkoordinasi dengan pihak PLN karena untuk kekuatan kWh meternya juga dari PLN. Kemudian begitu juga jalan kota yang ada di Kota Cirebon ini kita penuhi. Dan mohon maaf barangkali pelayanan kami tentang PJU ini belum maksimal. Ya kami harap masyarakat bersabar loh, karena belum sepenuhnya PJU ini bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Karena di wilayah Argasunyi atau wilayah Harjamukti di sana, ya, Kecamatan Harjamukti masih banyak masyarakat membutuhkan penerangan jalan umum. Kami tidak diam, kami terus bagaimana berkoordinasi dengan DPRD Kota Cirebon, berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam hal ini Badan Keuangan Daerah, ya, untuk bagaimana penyediaan anggaran-anggaran dalam setiap bulannya untuk kami lakukan untuk perbaikan dan pembangunan PJU itu sendiri. Kemudian perparkiran ini juga sangat penting sekali karena kemacetan sumbangan terbesarnya di parkir yang tidak tertib. Ya, kita ketahui bahwa Cirebon ini kota yang tidak begitu besar. Ya, bagaimana Cirebon ini kantong-kantong parkir pun banyak yang tidak memenuhi standar, sehingga banyak sekali parkir-parkir itu masyarakat ada di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya itu tidak boleh ada tempat parkir. Banyak rambu-rambu yang dipasang tidak boleh parkir, masyarakat memaksakan parkir di situ. Nah, kita akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, kami yang salah, ya, ini pemerintah daerah, kami yang salah, yang harus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi pada masyarakat, dan yang terpenting nantinya saat nanti sudah edukasi sosialisasi sudah kita terapkan, kita akan melakukan tindakan, ya, karena tindakan atau penegakan hukum ini sangat penting untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat. Nah, baru di situ kita akan melihat, ya, kita akan melihat lagi bagaimana potensi masyarakat taat atau tidak terhadap penegakan hukum itu sendiri. Ya, itu dari 3 UPT. Kemudian bidang-bidang, kami punya bidang lalu lintas dipimpin oleh kepala bidang. Nah, bidang lalu lintas di dalamnya adalah pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas, marka jalan, rambu-rambu, kemudian bagaimana lampu-lampu traffic light yang ada di kami, kita atur durasinya, kami atur bagaimana fase-fase di sana sehingga masyarakat saat menunggu karena lampu itu merah itu bisa nyaman menunggu di sana. Nah, untuk bisa menunggu di sana kami pun berkoordinasi dengan dinas terkait lain yaitu Perkin, bagaimana rambu-rambu itu tidak tertutup oleh pohon. Ya, bagaimana Cirebon ini dibuat cantik, ya, Cirebon ini beauty-nya kita perhatikan. Malam hari kita jadikan Cirebon ini terang. Ya, siang harinya bagaimana rambu-rambu itu jelas dipandang oleh masyarakat sehingga masyarakat masuk kota Cirebon nyaman, masyarakat masuk kota Cirebon ini tidak kesasar saat mencapai satu tujuan. Nah, tugas bidang lalu lintas ini sangat penting. Kemudian kami pun di bidang lalu lintas punya ATCS, Area Traffic Control System, yaitu kami punya common center di mana di dalamnya itu ada CCTV di titik-titik kawasan tertib lalu lintas, kita pasang CCTV dan announcer atau pengeras suara. Kita bisa mengendalikan setiap jam 7 atau jam 6 sampai jam 8, ya, kita kendalikan dari atas ini. Untuk beberapa titik sosialisasi bagaimana penggunaan helm, bagaimana taat pada aturan lalu lintas kita lakukan itu. Nah, kemudian bidang kedua ada bidang keselamatan, yaitu bagaimana bidang ini punya organisasi atau punya anggota, ya, untuk bagaimana membantu kelancaran lalu lintas, membantu bagaimana keselamatan bisa terwujud di Kota Cirebon. Kami punya program Sadar Lalu Lintas Usia Dini, di mana kita memberikan sosialisasi edukasi kepada anak-anak usia dini dengan memberikan edukasi bagaimana pengenalan lalu lintas, ya, bagaimana masyarakat usia dini ini dikenalkan bagaimana berlalu lintas yang baik, sehingga saatnya nanti dia menginjak usia remaja dan dewasa, dia sudah bisa, ya, mewujudkan apa yang dikatakan berlalu lintas yang baik. Kemudian program yang lain di bidang keselamatan, bagaimana kita punya forum lalu lintas, ya, kita berkumpul dengan berbagai stakeholder yang ada, tokoh masyarakat, kemudian akademisi, kemudian juga
beberapa teman-teman dari organisasi masyarakat. Kemudian yang lebih terpenting, kami juga tetap berkoordinasi terus, kolaborasi dengan TNI Polri. Ini forum lalu lintas. Setiap rapat kita mengambil satu tema yang nanti kita angkat untuk kita jadikan dasar untuk melaksanakan bagaimana ke depan atau bulan ini kita lakukan bagaimana program keselamatan lalu lintas di Kota Cirebon. Kemudian yang terakhir bidang angkutan. Bidang angkutan punya program bagaimana moda transportasi yang kita miliki sampai sekarang. Ada angkutan dalam trayek yang disebut angkutan kota, kemudian angkutan massal yang berbasis aplikasi yang disebut dengan angkutan online, itu mengantar dan menjemput dengan sistem aplikasi. Kemudian yang terakhir yang kita miliki adalah moda transportasi berbasis BRT, Bus Rapid Transit, yang sebentar lagi kita masuk di koridor 2. Insya Allah dukungan masyarakat, semuanya ini untuk masyarakat, memberikan pelayanan kemudahan bagaimana masyarakat berpergian dengan menggunakan transportasi umum, meninggalkan di rumah mobil-mobil pribadinya, menggunakan mobil pribadi saat-saat tertentu saja, sehingga dari kesemuanya akan menciptakan Cirebon bebas dari kemacetan. Nah, saya kira dari kesemua bidang UPT yang kita jalankan, intinya adalah bagaimana menciptakan Cirebon kota kecil 39 km persegi menjadi kota yang cantik, menjadi kota yang benar-benar dikunjungi oleh masyarakat dan tidak membosankan, bahkan membuat masyarakat nyaman, senang, dan akan mengundang teman-teman yang lain untuk berkunjung kota Cirebon. Cirebon ini unik, Cirebon ini banyak wisatanya, baik wisata kuliner, wisata religi maupun wisata alamnya. Oke, masa demikianlah perbincangan kami YouTuber tebat kita pendidikan melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.